hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini. Kami menyapa, kami percaya kita semua dalam keadaan baik di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur hari ini boleh kembali berkumpul, boleh kembali menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Kami mengajak Bapak Ibu bersama-sama dengan kami ikut menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan menyegarkan setiap jiwa kita dan kerinduan kita disegarkan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita membawa doa kita bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Engkau begitu baik Tuhan. Dan pada malam hari ini kami rindu mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami rindu tetap ada tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk membawa persembahan bagi-Mu. Kami dengan keberanian kami datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Bukan karena kami baik atau karena kami sempurna, tapi kami mau mendekat kepada Allah yang hidup, yang memberikan sumber kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segarkan setiap jiwa kami Tuhan. Puaskan setiap kerinduan kami Tuhan. Dan bawa kami lebih dalam untuk mengenal Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan kediaman-Mu, dan kami mau terus ada tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dekat, bawa kami lebih dalam, di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu. Haleluya. Suci
Satu yang kami rindukan Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi malam hari ini mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan lebih dekat dari hari-hari yang lalu, lebih dalam dari hari-hari yang lalu. Beri bagi kami hati yang terus menyembah, karena kami tahu Tuhan, hidup kami diciptakan untuk menyembah, untuk terus ada tinggal di dalam kediaman Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindukan kediaman, hawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Seluruh hidup hanya kepadamu, bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari katakan lagi pujian ini dengan segenap hati. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu. Ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu. Ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu dalam hidupku. Satu hal yang kami inginkan adalah terus tinggal di kediaman. Ku rindukan kediaman, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Kami percaya penuh, ku percaya penuh padamu. Inilah hidupku, bukan
Beri aku Tuhan berjalan kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Beri aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana. Ini kami, ini aku Tuhan, bencana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak. Ini kami, ya Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajar kami untuk mengenal Engkau dan seluruh kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Tidak ada yang kami ingini lebih dalam selain Engkau. Tidak ada yang kami rindukan lebih dalam selain Engkau, Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu, kami hanya ingin meninggikan Engkau dan mengenal setiap kehendak-Mu dan rencana-Mu, Tuhan. Kami mau lebih lagi penuhi
yang kami muliakan, Allah yang hidup. Setiap orang yang ada tinggal di hadapan akan hidup bersamamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kami mau terus menjadi ciptaan-Mu yang Kau pandang indah dan mulia Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Datang ya Bapa dalam derita, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Iya, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada dan setia, taat dan setia kepadamu. Lagi-lagi jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari naikkan lebih lagi, katakan dengan segenap hatimu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari sama-sama sorakan haleluya, haleluya, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Ilabaya, labaya, 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 lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Engkau mau Engkau lebih lagi, hadiratmu lebih lagi bagi kami. Labaya, shiki, labaya, 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 labaya. Kami mau menyembahmu, labaya, shiki, kami mau tetap setia di hadapan. Sekalipun segala sesuatu tidak pasti dalam hidup kami, sekalipun segala sesuatu menjadi sulit bagi kami, kami mau tetap setia di hadapan, taat sampai kami menutup mata. Engkau mendapati kami hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang benar di hadapan.
itu Tuhan, kami mau terus menyembah karena janji-Mu iya dan amin. Mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa panjang dan lebarnya kasih dan setia-Mu, betapa dalam dan tingginya kasih anugerah-Mu. Hanya ini yang kami dapat berikan, hanya pujian kami, hanya hidup kami Tuhan. Bahkan seluruh tubuh jiwa roh kami persembahkan di hadapan sebagai persembahan yang hidup. Biarlah itu yang menyenangkan hati, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan Kau merancangkan hal-hal yang besar bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami dan menciptakan kami dalam kemuliaan. Engkau yang telah memberikan anak-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami yang seharusnya binasa, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Yang seharusnya kami tinggal di dalam kutuk, tapi darah-Mu membebaskan kami, sehingga hari ini kami boleh merdeka bersama dengan Kristus. Biarlah ini selalu menjadi kekuatan bagi kami di saat tekanan menimpa kami, di saat kekecewaan melanda kami. Biarlah kami selalu boleh mengingat kami berharga di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami mau datang kepadamu. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami tahu hanya di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami beroleh kemampuan untuk terus melihat ke depan. Ada rencana Tuhan yang indah yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Malam hari ini kami mau duduk, kami mau mendengar Tuhan akan kekuatan yang berasal dari firman, bukan kekuatan yang berasal daripada dunia ini. Karena kami tahu dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Kami mau terus memandang kepada Tuhan. Urapi firman-Mu malam hari ini Tuhan. Dan siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga hari-hari yang lemah boleh dikuatkan. Setiap yang berputus asa mendapat kekuatan yang baru untuk boleh terus berjalan. Karena Kau telah menetapkan kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah Night of Worship dari GBI Alam Hotel malam hari ini. Dan saya bersyukur buat orang-orang yang masih bersama dengan kami pada malam hari ini. Dan malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membagikan firman Tuhan, kekuatan yang baru bagi setiap kita. Kita buka di dalam Lukas 22. Mari kita buka firman Tuhan malam hari ini dari Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-46. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu boleh baca di rumah, kami akan membaca dari sini. Kita mulai dari judulnya, di situ dikatakan di Taman Getsemani. Ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini berjudul di Taman Getsemani, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus berjuang dengan apa yang harus dia hadapi, bahwa dia akan disalibkan. Dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Dia tahu rencana Bapa bahwa dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu, yang saya mau bagikan bagi kita malam hari ini bahwa di Taman Getsemani Yesus berdoa.
Yesus berdoa meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Saya percaya Yesus adalah menjadi teladan bagi setiap kita. Malam hari ini kita mau menyampaikan, mau kita belajar bagaimana bahwa dalam setiap kehidupan kita, apa yang harus kita alami hari-hari ini. Yang pertama, kita harus berdoa Bapak Ibu. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa bukan membuat kita tidak mengalami masalah. Kalau banyak orang masuk di dalam doa, mungkin dalam ibadah doa dia berkata, mengapa aku harus mengalami masalah? Mengapa suamiku harus pergi dari rumah? Mengapa anak-anakku menjadi berantakan? Padahal aku berdoa setiap hari. Bapak Ibu, di ayat ini dikatakan bahwa berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan di ayat ini artinya bahwa kita berdoa bukan berarti kita tidak mengalami masalah dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa dalam dunia ini ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Bahwa setiap hari pergumulan persoalan akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu tidak akan pernah bisa kita hindari. Tidak heran kalau dari satu hari ke hari yang lain kita akan mengalami begitu banyak masalah, selesai yang satu akan datang masalah selanjutnya. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa bukan supaya kita tidak mengalami pencobaan, bukan supaya kita tidak mengalami masalah. Tapi Alkitab berkata supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam terjemahan yang dikatakan berdoalah supaya kamu jangan berdosa pada waktu pencobaan itu datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hari-hari ini masuk di dalam doa. Di tengah-tengah masa sukar yang kita tidak tahu kapan akhirnya, kita tidak tahu pandemi akan selesai sampai di mana, kita tidak tahu akan adakah sesi selanjutnya, kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita tidak mengerti apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga pada saat masalah itu datang, kita tidak jatuh. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak menghakimi orang lain. Kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kita tetap berdiri bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Di ayat yang ke-42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Mengapa kita harus berdoa Bapak Ibu hari-hari ini? Hal yang kedua adalah supaya kita belajar menerima kehendak Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Yesus belajar menerima kehendak Tuhan. Dia katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Seringkali kita berdoa, kita sampai kepada Tuhan, Tuhan aku mau seperti ini, aku maunya begini, harapanku begini. Tapi Alkitab mengajarkan kita hari-hari, saat kita berdoa, kita akan belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Saat kita berdoa, kita akan belajar memahami hati Bapa. Apa yang Tuhan mau, hendak Tuhan kerjakan bagi kita. Bapak Ibu, hari-hari ini dua kekuatan yang baru yang kita terima, bahwa kita harus berdoa supaya saat pencobaan itu datang, supaya saat masalah itu datang, kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menghakimi orang lain, kita tidak menyalahkan siapapun. Dan yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita mengerti dan belajar, mengerti, menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya saat kita melakukan dan menerima apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka Alkitab katakan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Dikatakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang malam hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita untuk hari-hari itu tetap berdiri teguh, tetap berdoa, tetap berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat kebaikan-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih buat firman yang mengajarkan kami untuk hari-hari ini untuk terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Untuk kami terus berdoa sehingga kami tidak berdosa, supaya kami tidak jatuh saat masalah itu datang Tuhan. Sehingga kami tidak memberikan respon yang salah di saat masalah itu datang. Tapi kami belajar menerima, belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
di saat kami berdoa, kami menerima apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami. Karena kami tahu Bapa, rencanamu selalu yang terbaik bagi kami. Dan Kau Tuhan yang selalu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah malam hari ini. Yang ada di rumah Tuhan berikan kekuatan, yang mengalami masalah hari-hari ini Bapa. Kami percaya biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk boleh terus berada di dalam hadirat Tuhan, untuk terus menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang sakit, yang mengalami masalah hari-hari ini, saya berdoa bagi setiap kita, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi saudara, memberikan kemampuan untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, berkati setiap kami. Kami percaya pengurapan Tuhan akan terus melimpah bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini, yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai kita dari hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan sepakat bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.